Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Asyadi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Syekhina wa mursyidina wa murabbi rahina Syai'ul lillailahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa uswikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'syaral muslimin ikhwatiyal kiram rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, majelis manaqib yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah ungkapan yang selalu kita ucapkan, yang selayaknya untuk kita ucapkan setiap saat, karena Allah tidak pernah berhenti di dalam memberikan anugerah dan karunia-Nya kepada kita dalam keadaan apapun. Malam hari ini kita juga masih mendapatkan karunia anugerah dari Allah. Kita diizinkan, diberi kemampuan untuk bisa datang di tempat ini. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, hujan terus mengguyur dari sore, bahkan dari siang sampai malam, toh kita juga tetap bisa datang ke sini. Artinya ini kalau tidak ada inayah, inayah itu artinya pertolongan, dan hidayah, hidayah itu petunjuk. Ada petunjuk tetapi tidak ada pertolongan, tidak bisa datang. Maka dua-duanya ada pada kita. Dan dua hal itu, hidayah dan inayah, merupakan anugerah, karunia, nikmat dari Allah. Nah, maka setiap saat, terutama saat ini, ungkapan yang paling layak untuk diucapkan adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Begitu besar karunia dan anugerah yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita menyadarinya. Dan yang kedua, manakala kita mau mensyukuri kondisi apapun yang terjadi pada kita, itu kunci kebahagiaan hidup. Jadi orang menjadi tidak bahagia itu bukan lantaran kekurangan, bukan lantaran segala sesuatu yang dari luar. Sesungguhnya yang sangat menentukan adalah kondisi situasi di dalam qalbunya masing-masing, di dalam dirinya. Nah, manakala orang itu pandai bersyukur, dimulai dari ridho dulu. Ridho itu rela, rela itu ya rela, puas, rilo terhadap apa yang terjadi, yang itu adalah pemberian Allah. Kemudian ditambah bersyukur, dijamin itu bahagia. Nah, kalau orang itu bahagia, maka nikmat itu akan bertambah, baik jumlah maupun nilainya, jumlah materialnya maupun nilainya akan bertambah. Nah, itu maka ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum, itu sungguh jika kalian semua itu bersyukur, la azidannakum, sungguh akan aku tambah
kepada kalian, tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat itu kan begitu, karena prosesnya kita mendapatkan sesuatu lalu kita ridho, rela, kemudian bersyukur. Nah, maka kebahagiaan, kedamaian itu muncul di dalam diri kita. Apapun yang terjadi, ridhoi saja, syukuri saja, itu akan menjadikan kita bahagia. Dan kalau kita tidak syukur, tidak bersyukur, tidak ridho, itu biasanya yang menjadi provokatornya adalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu kan selalu menuntut ini, Allah kok udan toh, enaknya yo sing nggak usah udan. Nah, jadi dikasih hujan itu hawa nafsunya protes. Oh kok dingin toh, sudah dikasih panas, oh kok panas toh. Nah, itu kan hawa nafsu selalu mengeluh itu untuk ingin supaya dituruti semuanya. Nah, dan itu hawa nafsu itu nanti akan menolak kebahagiaan, mengurangi kebahagiaan hidup kita. Maka jangan turuti itu. Nah, dikekang istilahnya, dikendalikan. Nah, yang dituruti adalah suara kalbu yang bisa menerima itu, antara lain dengan ridho, kemudian bersyukur itu. Segala sesuatu itu sesungguhnya diberikan oleh Allah kepada kita, itu merupakan sesuatu yang terbaik. Hanya nanti tergantung orangnya itu yang akan menjadikan sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah itu tetap akan menjadi sesuatu yang terbaik, atau menjadi sebaliknya, menjadi sesuatu yang jelek. Itu diri orang tersebut. Sudah semuanya sama seperti itu. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, itu yakini itu sesuatu yang terbaik. Dan itu bermanfaat besar bagi manusia. Beri sakit misalnya, itu terbaik. Kalau kita mau mengintrospeksi diri, mau menelusuri diri, kok saya sakit ya. Nah, nanti kalau kita ridho, rela saya sakit, kemudian bersyukur, alhamdulillah saya sakit, bisa istirahat, akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, akan diberi nikmat oleh Allah. Nah, tapi kan sulit ya, wong sakit kok suruh bersyukur. Tapi yang kebanyakan secara manusiawi, hawa nafsunya yang jalan. Wow, kok loro tau, piye to aku ngibadah tenanan yo saya loro terus. Ya kan Rasulullah begitu, selalu mengeluh. Tetapi sesungguhnya itu malah mengurangi kebahagiaan kita. Segala sesuatu, saya ulangi, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu mengandung kebaikan. Itu harus diyakini, baik itu peristiwa maupun yang berbentuk benda materi. Tetapi kalau orang itu tidak pandai bersyukur, kemudian karena tidak pandai bersyukur itu akhirnya akan muncul upaya-upaya yang pertama berasal dari kolbu dan akhirnya terwujud dalam tindakan perilaku yang namanya maksiat. Nah, maksiat itu artinya kedurhakaan ya, dari kata aso, yaksi, bermaksiat, durhaka kepada Allah, artinya melanggar perintah-perintahnya. Kok melanggar perintahnya? Menentang perintahnya, tidak mau melaksanakan perintah dan melanggar larangannya. Nah, itu maksiat. Awalnya dari hati yang tidak puas itu, yang tidak rela itu, tidak ridho, tidak bersyukur itu bersumber dari situ, muncul dalam perilaku kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata yang dipraktekkan oleh anggota badan kita ini. Kan ulama itu mengatakan al-qalbu qaidul jawarih. Kolbu itu, kolbu, hati nurani, itu panglimanya anggota badan ini. Jadi anggota badan ini bergerak menjadi beramal soleh atau beramal tidak soleh, maksiat, itu karena kolbunya itu tadi. Nah, kalau kolbunya sudah didahului
tidak puas, tidak rela, tidak ridho, tidak bersyukur, ngersulong, grundel dan seterusnya muncul dalam permukaan, akhirnya perbuatannya itu ngeyawara, berbuatlah kemaksiatan. Nah, kalau sudah seperti itu, hal-hal yang diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmat itu akan berubah fungsinya. Yang tadinya baik, mengandung kebaikan, jadi berubah menjadi kejelekan. Coba bayangkan itu semuanya. Sudahlah, misalnya katakanlah yang enak-enak, ya kita sebutkan yang enak-enak, ayam itu kan enak-enak. Karena orang itu tidak pandai bersyukur, tidak ridho, kemudian muncul kemaksiatan. Kan pernah terjadi itu, ayam-ayam diserang flu burung itu, akhirnya mati semua. Kemudian ada kabar, berita atau isu itu flu burung itu bisa nulari manusia gitu kan, macam-macam gitu. Jadi musibah. Kambing, daging kambing, daging sapi enak, itu warganya larang, tinggi sate ya enak. Tapi karena tidak pandai bersyukur, gara-gara itu jadi sumber kolesterol, sumber penyakit darah tinggi dan seterusnya. Kenapa demikian? Padahal itu kan kenikmatan, sesuatu yang mengandung kebaikan dari Allah. Kok jatuhnya jadi sumber malapetaka? Nah, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan bendanya juga. Menyalahkanlah kepada kalbunya. Yang pertama tidak ridho, tidak bersyukur, muncul ke permukaan, dipraktekkan oleh anggota badan kita, jawarih kita, amalan-amalan yang maksiat, membuat dosa. Akhirnya sesuatu yang mestinya membawa kebaikan itu berubah membawa keburukan. Kan gampang itu rumusnya begitu. Hujan begini nih, kita syukuri alhamdulillah hujan. Nah, tapi kalau tidak bersyukur, hujan terus, akhirnya hujan jadi masalah. Jadi akan sering terjadi karena hujan akhirnya banjir, karena hujan terjadi longsor, karena hujan terjadi gempa dan seterusnya banyak toh terjadi. Padahal kan sudah jelas-jelas di nas bahwa hujan itu rahmat kan. Loh, rahmat kok? Rahmat kan artinya kasih sayang. Kok jadi musibah? Jadi laknat. Nah, dan ada riwayat mengatakan kalau turun hujan itu setiap titik airnya itu satu titik diiringi satu malaikat loh. Jadi bayangkan kalau hujannya terus lebat sekali itu berapa ribu, berapa juta tetes itu. Malaikat sebanyak itu turun ke bumi. Nah, maka kalau pas turun hujan itu dianjurkan untuk berdoa, mintalah apa gitu, karena ini malaikat sedang turun semua. Nah, itu jelas hadisnya ada. Tetapi masalahnya kenapa itu rahmat yang dikawal oleh malaikat kok tahu-tahu jadi bencana? Jawabannya mudah itu loh, itu malaikat yang banyak itu ngamuk itu gara-gara manusianya banyak dosa. Yang tadinya memberi rahmat udah jadikan aja banjir gitu. Kan begitu. Nah, maka bersyukurlah, itu penting. Bersyukur, ridho dan bersyukur. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan malam ini karena dingin. Nah, itu kuncinya begitu, ridho dan syukur. Tapi kan itu hanya diucapkan. Kalau diucapkan mudah, bersyukur. Orang itu harus bersyukur, ridho, bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah semuanya. Segala yang diberikan terima saja dengan ridho, bersyukur. Itu kan teori. Pelaksanaannya nggak semudah itu. Sulit mau bersyukur piye wong dikai loro, piye dodolan es udan terus kok akan syukur itu, ya kan ora laku. Nah, kalau jualan bakso bersyukur yang paling, nah kalau hujan-hujan laris. Tapi juga enggak juga, orang mau beli mau keluar males. Saya dulu kan pernah jualan angkringan itu di alun-alun itu, kalau hujan itu mengutuk Gusti Allah itu, gimana itu hujan? Serapayu mulai sore udah hujan itu udah nggak ada yang datang, sepi itu. Nah,
Tapi kalau bersyukur, saya praktekkan betul itu. Bersyukur alhamdulillah, dan besok bisa untuk sarapan saya ini. Wah, terus akhirnya kan kalau di angkringan itu ciri khasnya ceker sama kepala itu kan. Saya pilih itu kepala yang besar-besar, yang gemuk-gemuk itu, saya simpan, saya sembunyikan, saya bakar pakai areng itu besok untuk makan pagi sarapan. Karena sudah bersyukur begitu, tahu-tahu ada gerombolan datang, gerutu banyak, kurang itu nasi, kurang itu semuanya, dihabiskan yang saya simpan. Akhirnya laku terjual. Pernah terjadi itu jam 1 malam itu, dalun-dalun datang rombongan satu bis, nggak tahu dari mana itu. Nah, itu Allah mengirim pasukan malaikat untuk menghabiskan jualan di angkringan. Itu contoh, saya benar-benar mengalami, merasakan bahwa kalau kita syukur, kita ridho terhadap apa yang diberikan Allah, Allah akan memberi, Allah akan menambah itu nikmat. Nah, sekali lagi itu hanya teori, tapi pelaksanaannya tidak mudah. Jadi kalau misalnya ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, kamu itu harus bersyukur. Nah, gimana caranya bersyukur? Ya pokoknya bersyukur. Nah, inilah keuntungan kita berada di jalur thariqah. Thariqah itu artinya apa? Cara. Jadi di sini ini disediakan berbagai macam cara untuk kehidupan. Bersyukur, ada thariqahnya. Ridho, ada caranya, semuanya ada. Maka alhamdulillah kita itu berthariqah ini. Nah, kalau tidak berthariqah, tidak tahu, ditanya bagaimana caranya supaya orang itu bersabar itu. Ya pokoknya sabar jawabannya. Saya pernah tanya sama orang ulama, ahli mubalik terkenal, kondang seorang ustadz ulama, tanya bagaimana ya ustadz caranya agar orang itu bisa bersabar gitu. Ya pokoknya latihan. Lah ya latihannya itu gimana? Ya pokoknya latihan. Kalau kena musibah ya sudah sabar. Lah ya tekniknya itu loh, nggak jelas jawabannya, mubeng terus gitu. Apalagi tanya bagaimana supaya kita itu bisa ridho terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah itu, syukur gitu, bagaimana caranya? Nanti pasti jawabannya ya pokoknya latihan terus, mubeng gitu. Nah, kalau di thariqah jelas, begitu kolbu kotor itu kita akan dikuasai oleh hawa nafsu, nggak bisa itu bersyukur, pasti akan gersuloh, akan selalu mengeluh, akan selalu menuntut. Tetapi kalau kolbu bersih, nah sifat-sifat ruhiyahnya akan keluar, karena yang namanya ridho, bersyukur, sabar itu sifat-sifat asli ruhiyah, karena ruh itu tidak punya tuntutan. Dia akan menerima, dia sabar, dia istiqamah. Itu ruh. Nah, maka kuncinya, caranya bagaimana kalau kita ingin senantiasa bersyukur dan ridho terhadap apa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah? Zikrullah jawabannya. Gampang kan kalau thariqah ada caranya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersihkan itu kalbu dengan lafaz-lafaz zikir itu. Kalau udah bersih, mudah kita bisa menerima. Diberi musibah, alhamdulillah. Diberi nikmat, alhamdulillah. Terus istiqamah. Nah, kalau sudah masuk itu zikir, kalbu sudah bersih, kita bisa ridho menerima segala pemberian Allah dan mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah. Kita akan tetap dalam kondisi istiqamah. Begitu. Nah, karena kita bersyukur ridho, hujan pun berangkat manakib. Kalau tidak, masih gerundel, gersul, udan manakib orang gawian. Ia tidur di rumah. Nah, ini orang yang seperti ini masih ta'alluq fit dunya. Ini penyakit. Nah, ini penyakit hawa nafsu, penyakit kalbu. Ta'alluq, ketergantungan. Mau berangkat mana kayak begitu, tahu-tahu motornya gembos. Wah, rasido, iki mesti Gusti Allah tidak mengizinkan gitu kan. Gusti Allah tinggal alasan di kambing hitam kan, ya udah berangkat. Nah, ta'alluq, aduh mau berangkat nggak punya sangu, nggak jadi berangkat. Itu ta'alluq. Jadi penyakit dunia
Hubud dunya kepada kolbu itu tingkatannya ada macam-macam. Yang pertama itu tawadud. Tawadud itu mencintai. Aku nek karo duit ki seneng banget ngono. Tawadud itu. Yang kedua itu tingkatan kedua itu ta'alluq itu, ketergantungan. Nah, yang ketiga itu yang tertinggi ini, ta'abud. Ta'abud itu sudah ngumawulo bahasa Jawanya, sudah menghambakan diri kepada dunia. Kalau ta'alluq itu tadi ketergantungan itu. Kalau kita tidak punya uang itu gampang meriang, flu nyerang gitu. Nah, nanti begitu dikasih uang 1 juta gitu, mau diperiksakan, udah diperiksa dokter itu bersih semua, nggak ada penyakitnya. Begitu nggak punya uang, langsung asam urat kambuh, kolesterolnya naik, hipertensinya tambah, macam-macam penyakit itu muncul semua. Begitu dikasih uang, hilang semua. Itu tanda-tanda ta'alluq. Jadi tititani masing-masing aja. Kalau nggak punya uang kok pusing, wah itu ta'alluq ini, hati-hati ini, ta'alluq ini. Bagaimana kita bisa mengkondisikan agar baik punya uang maupun tidak punya uang tetap tidak pusing dan happy, pokoknya happy. Nah, itu tidak ta'alluq. Penyakit dunia itu, maka zikrullah itu ta'alluq. Kemudian ta'abud. Kalau ta'abud itu sudah menghambakan diri, pokoknya menghalalkan segala cara apapun mau ditempuh kalau saya dapat materi, dapat uang. Terus anggere kowe gelem aku kono apa-apa ora apa-apa. Nah, itu sudah ta'abud itu, menghambakan diri kepada dunia. Nah, jangan sampai itu penyakit. Nah, yang kita hidupkan itu yang ridho, syukur, kemudian muncullah istiqomah itu tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti ini dengan zikrullah itu, la illallah itu menghalau hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, dan memunculkan kekuatan-kekuatan rohani, antara lain ridho, syukur, dan istiqamah itu insya Allah. Demikian yang saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, memotivasi kita untuk senantiasa rajin istiqamah beramaliyah thariqat ini, karena ini untuk bekal kita kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم